Tambah banyak persediaan, tapi tidak bisa jual. Bahaya ini. Akhirnya apa? Lebih tumbuh lebih cepat penjualan daripada persediaan. Harusnya jual ki, kalau banyak persediaan mau jual ki. Kalau perlu, iya 1:1. Normalnya itu 1:2. Kalau inventory mau 6, omset 3. Tuh, sekarang inventory berapa? Harusnya banyak yang bisa kau naikkan di sini tuh, ini persediaan. Tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Terus ada juga orang bahkan tuh omsetnya 5, inventorinya 5, omsetnya juga 5. Tuh, berarti cepat. Bahkan ada juga orang yang omsetnya inventorinya 5, penjualannya 10. Bisa seperti itu, mengerti? Tuh, berarti 2 kali terjual itu barang dalam 1 bulan. Tuh. Dikirim barang. Tanggal 1, tanggal 15 laku. Ada lagi dikirim. Jadi itu barang yang sama 2 kali terjual. Mengerti? Jadi ini sebenarnya jumlah inventory 5, tuh, tapi penjualannya 10 karena 2 kali terjual. Terus ini kalau dia 2 kali lipat begitu tadi tuh, berarti 2 bulan baru terjual 1. Ini tuh cepat. Lebih besar dari ekuitas ini. Ini utang jangka pendek dengan utang jangka panjang dengan utang bank. Ini utang, jadi bukan yang utang usaha toh. Utang. Ini kan utang usaha, ini utang dagang toh. Ini utang lebih besar daripada ekuitas. Ini semuanya. Ini. Sebenarnya ini semuanya liabilitas dengan ekuitas. Secara keseluruhan ini tuh. Kalau lebih besar ini utang daripada harta, berarti ini perusahaan digerakkan sama utang. Nah, itu juga bahaya. Kenapa? Ini ada kewajibannya. Untung atau rugi, semua ada. Ini kan semua ada kewajibannya tuh. Nah, untung atau rugi tetap dibayar. Ini kalau untung dibagi, kalau rugi tidak. Maka biar untung bisa tidak dibagi, tidak ada kewajibannya. Nah, itu. Ini saldo laba sudah bernilai negatif. Tuh, ini kalau sudah bernilai negatif, itu berarti berkurang terus keuntungan sampai habis kita anunya. Nah, ini semua bahaya ini. Nah, ini lihat dalam arus kas begini. Nah, ini tadi tiba-tiba menurun drastis, penerimaan dari pelanggan menurun drastis, baru bernilai negatif selama berapa arus kas dari aktivitas operasional ini, berarti rugi kita terus. Berapa bulan ini rugi terus. Bahaya ini. Apalagi penerimaan dari pelanggan tiba-tiba menurun drastis. Mungkin kalau kuliner pernah ada viral, ada ulatnya. Turun terus bahaya ini. Terus terlalu besar, ini pembayaran biaya keuangan terlalu besar hingga menekan arus kas dari aktivitas operasional. Ini pembayaran biaya keuangan. Tinggi sekali biaya operasionalnya. Dan ini akan mengganggu kas dari aktivitas operasional. Gara-gara terlalu tinggi biaya, listriknya ada 2, apa semuanya itu, banyak sekali dibayar setiap bulan. Omset begitu-begitu, Ji. Baru ini kalau di operasional. Arus kas ini dari investasi, kalau dia dilakukan karena arus kas lemah. Kalau dia jual aset karena arus kas lemah, bahaya. Kalau dia jual aset karena mau dirubah jadi uang, bagus, Ji. Karena ada lebih produktif. Tapi kalau dijualnya atau belanja modalnya cenderung terus menurun. Tidak bagus, Ki, kalau tidak pernah investasi. Berarti tidak mau memang bertumbuh. Cenderung turun, pertumbuhan melambat. Ini juga arus kas dari pendanaan. Nah, tambah terus utang, tidak pernah bayar dividen. Tidak, tetap membayar dividen walaupun arus kas. Ataukah tetap dibayar dividen padahal rugi. Ini bahaya. Tetap dibayar dividen padahal rugi. Ini dari laba rugi. Menurun drastis secara tiba-tiba penjualan. Tidak konsisten dari tahun ke tahun. Kadang naik, kadang turun. Kadang bahaya ini, Pak. Kau punya laba rugi. Tidak bagus penjualan. Kadang naik, kadang 3, kadang 2. Kenapa jauh sekali satu manunya? Dikurangi biaya pokok produksi, BPP-nya tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Ini bahaya ini. Tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Naik terus HPP-nya. Terus ini laba bruto margin terus menurun. Ini naik terus HPP-nya, penjualannya begitu-begitu nih. Marginnya terus turun. Tidak bisa pas dan kenaikan harga. Naik bahan baku, tapi tidak bisa naik harga. Bahkan tidak bisa naik volume. Turun terus marginmu, dihantam nanti sama biaya operasional.
Kaomi, dikurangi sama beban usaha, ada yang laba usaha, laba sebelum pajak. Ini juga tuh pendapatan dan lain-lain, jumlahnya besar dan sering terjadi. Apa ini dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain, tinggi beban lain-lain tuh ada beban lain-lain, amortisasinya tinggi, semuanya, bunganya tinggi, ada juga tiba-tiba akhirnya laba sebelum pajak dikurangi dengan pihak positif, namun tidak diiringi dengan laba usaha yang positif. Laba tahun berjalan tidak diiringi dengan laba usaha yang positif juga. Secara untuk tidak konsisten dari tahun ke tahun, positif untuk per tahunnya, tapi tidak seiring dengan laba usaha yang harusnya kadang positif, kan dia tidak positif terus. Ini semuanya yang harus kau pahami. Iya, dan yang kau bikin saja tahu bikin, tidak tahu apa ini Pak, tidak tahu. Kalau kau tahu bikin, tidak tahu kau baca, tidak tahu kau terjemahkan, mending pakai software ki.